Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya materi tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Nah, silakan dibuka bukunya di halaman 119 untuk buku siswa dan di halaman 56 di buku MPA. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, coba ada 4 ya. Yang pertama, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Kedua, memahami unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Ketiga, menjelaskan makna keberagaman. Keempat, menjelaskan bilangan cacah. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki materi pembelajaran ketiga. Nah, coba kalian lihat ya di buku siswa ataupun di buku MPA. Nah, kewajiban merawat tumbuhan. Anak-anak, tanaman terung termasuk tanaman sayuran meskipun bentuknya menyerupai buah. Nah, coba kalian lihat ya, kalian amati di gambar halaman 119. Nah, ini ada tanaman terung. Terung merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, silakan bisa digarisbawahi ya di dalam buku teks. Ya, ada tanaman terung merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terung tumbuh baik di daerah rendah maupun tinggi. Tanaman terung memerlukan tanah yang gembur dan subur. Tanaman terung termasuk tanaman perdu ya anak-anak. Nah, tinggi tanaman terung kurang dari 2 meter. Nah, bisa kita lihat ya, tanaman terung ada 400 jenis. Nah, ternyata banyak sekali ya jenis tanaman terung ini ya anak-anak. Jadi terung memiliki bermacam ciri. Ada yang berwarna hijau dan berwarna ungu. Nah, biasanya hijaunya hijau muda. Nah, juga terung dimasak sebagai masakan sayur. Nah, sayuran ya, sayur-sayuran bisa juga dipakai sebagai campuran sambal dan juga masakan terung bergizi, enak dan murah. Nah, siapa di antara kalian yang sudah mencoba makan dari olahan tanaman terung? Ya, itu ya anak-anak untuk makanan tanaman terung. Nah, silahkan nanti yang belum mencoba bisa dicoba, nanti minta orang tuamu, bunda, untuk memasakkan masakan dari terong ya, atau di daerah kita biasa menyebutnya terong ya anak-anak. Jelas ya? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, coba dilihat ya di halaman 121 di buku
siswa dan di buku MPA di halaman 57. Coba kalian amati ya. Perhatikan uraian berikut. Pada bulan pertama, tanaman bunga matahari togar tumbuh sebesar 3 cm. Nah, kita pakai satuan baku ya, karena ada ukuran sentimeter. Pada bulan kedua, tanaman tersebut tumbuh sebesar 4 cm. Jadi, tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Nah, kita lihat penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, kita lihat bulan pertama ya, ini pertumbuhan bulan pertama. Nah, kamu buat garis lengkung ya anak-anak dari angka 0 sampai 3. Nah, karena ini pertumbuhan bulan pertama. Nah, kemudian di bulan kedua ya anak-anak, ini tanaman tersebut tumbuh sebesar 4 cm. Kita lihat, berarti kita mulai dari angka 3 ya. Nah, karena ini dijumlahkan. Nah, 3 4 5 6 7. Nah, berarti tumbuh sebesar 4 cm. Nah, begitu ya. Kemarin ada beberapa temanmu yang mengerjakan kurang lengkap. Nah, sudah Pak Hamzah koreksi untuk memperbaiki. Nah, jadi untuk menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan, nah dibuat seperti gambar yang ada di video maupun ada di buku paket ya di halaman 121. Nah, kemudian setelah anak-anak menghitung ya penjumlahan antara pertumbuhan bulan pertama dan pertumbuhan di bulan kedua, nah kemudian ditotal. Nah, ternyata tinggi tanaman pada bulan kedua ada berapa anak-anak? Ya, ada 7 cm. Nah, garis lengkungnya ya berarti dimulai dari angka 0 sampai angka 7. Nah, langkah-langkahnya diperhatikan ya. Yang pertama, kamu buat garis lengkungnya dari 0 sampai angka 3. Nah, selanjutnya dari angka 3 sampai angka 7 karena di bulan kedua. Nah, ini tadi 4 cm. Nah, kemudian garis lengkung yang ketiga dari angka 0 sampai hasilnya tadi berapa? 7. Nah, berarti total tinggi tanaman pada bulan 2 ada 7 cm. Jelas ya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya materinya adalah membuat gambar dekoratif. Coba kalian lihat di halaman 122 ya anak-anak, dan di buku MPA di halaman 57. Bisa kita lihat, gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Jadi anak-anak, gambar dekoratif seringkali dibuat untuk mempercantik ruangan atau menambah elemen dekoratif pada suatu ruang. Nah, bisa kita lihat ya, contoh motif dekoratif adalah gambar dekoratif hewan, motif bunga maupun motif abstrak. Lihat ya contohnya di dalam video ataupun di buku tema ya, di halaman 122 sudah ada gambarnya beberapa karya dekoratif motif tanaman. Jelas ya anak-anak, ini sebagai pengetahuan anak-anak kaitannya dengan membuat gambar dekoratif. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pembelajaran yang keempat. Nah, menjalankan tugas di rumah. Dilihat di halaman 123 ya. Pada hari Minggu, keluarga Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka
membersihkan rumah dan halaman. Lihatlah mereka sedang sibuk bekerja. Ayah sedang membersihkan kebun. Ibu merawat tanaman bunga. Ahmad sedang menyapu halaman. Si kecil Tia sedang bermain air sambil menyiram bunga. Semua bekerja sama membersihkan halaman dan kebun. Sikap keluarga Ahmad di atas ya yang Pak Amzah sampaikan tadi merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyinya bagaimana anak-anak sila kelima? Ya, betul. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekali lagi ya, kerja bakti adalah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh anggota keluarga Ahmad menyadari hak dan kewajiban. Nah, mereka punya kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing ya. Mereka tidak akan menuntut hak sebelum kewajibannya dipenuhi. Nah, jadi kaitannya dengan pengamalan sila kelima, selain kerja bakti juga hak dan kewajiban juga merupakan salah satu pengamalan sila kelima. Jelas ya anak-anak? Ya, jangan sampai lupa ya, ada kerja bakti dan mereka tidak akan menuntut hak dan maupun kewajibannya sebelum dipenuhi. Kita lanjutkan ya. Nah, yang terakhir adalah melakukan wawancara. Bisa dilihat di buku di halaman 124 ya. Sedangkan di buku MPA ada di halaman 59. Kita lihat. Di sini ada Rani dan Melani akan melakukan wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Basri. Nah, ini tukang kebun sekolah mereka. Pak Basri mempunyai banyak pengalaman ya tentang perawatan tanaman bunga di kebun sekolah. Sebelum melakukan wawancara, Melani dan Rani membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak ya, ketika anak-anak mau melakukan wawancara ya dengan tema apapun, nah disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Misalnya anak-anak di rumah punya kenalan tetangga yang hobi menanam misalnya bunga mawar ataupun bunga hias. Nah, anak-anak pengen tahu. Nah, itu tadi disiapkan dulu sebelum kalian melakukan wawancara. Siapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, kita lihat ya. Ini Hamzah berikan contoh bagaimana bertanya atau menyiapkan pertanyaan sebelum melaksanakan wawancara. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang kalian harus membantu Rani dan Melani menyusun pertanyaan yang akan mereka gunakan dalam wawancara. Nah, di sini udah Pak Hamzah tuliskan ya, tinggal kalian salin di buku tema ya. Nah, tuliskan dalam kolom berikut. Kalian bisa mengerjakan bersama kelompok masing-masing. Kita lihat nomor 1 ya anak-anak. Apa? Nah, bisa ditulis di buku tema. Apa yang menjadi tugas Bapak di sekolah? Nah, kasih tanda tanya karena kita sedang bertanya, melaksanakan wawancara, berarti membuat kalimat tanya. Nah, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, kita menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaannya adalah siapa yang memberi tugas Bapak di sini? Nah, kasih tanda tanya. Nah, ini Pak Hamzah kurang ya, enggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin. Yang ketiga, ada kata tanya mengapa. Nah, mengapa? Mengapa Bapak menyukai pekerjaan ini? Nah,
kasih tanda tanya juga. Yang keempat, bagaimana jika ada siswa yang merusak keindahan sekolah? Nah, yang terakhir nomor 5, kapan Bapak menyelesaikan tugas sehari-hari di sekolah ini? Nah, itu tadi beberapa contoh ya anak-anak, kalimat tanya sebelum melaksanakan wawancara. Jelas ya anak-anak? Lanjutkan. Nah, alhamdulillah ya, ternyata materi kita pada hari ini sudah selesai ya. Anak-anak sudah belajar pembelajaran ketiga dan pembelajaran yang keempat. Tugas anak-anak yang terakhir, sini Pak Hamzah akan memberikan tugas, bisa dilihat di buku tema ya anak-anak di halaman 121. Nah, silakan. Di sini ada soal matematika ya di halaman 121 nomor 1 sampai 5. Nah, silakan dicoba membuat atau menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan ya di buku tulis. Nah, nanti menuliskan garis bilangan disesuaikan dengan total penjumlahannya. Nah, misalnya nanti ada soal 5 tambah 8, berarti anak-anak nanti nulis angka bilangnya harus sampai ya lebih dari 10. Nah, berarti bisa sampai 15. Ya, anak-anak kerjakan 5 soal saja halaman 121 nomor 1 sampai 5 ya di buku tulis. Ingat langkah-langkahnya ya, diperhatikan, sudah ada contohnya di halaman 121. Yang pertama, membuat garis lengkungnya. Berarti kalian ada 4 langkah ya, berarti membuat garis bilangan terlebih dahulu, terus garis lengkungnya sebanyak 3 kali disesuaikan dengan penjumlahannya. Jelas ya anak-anak? Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa setelah selesai dikumpulkan ke Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.